deh perasaan lo. Iya teh, iya. Dalam rangka bisnis lukisan. Salaman dulu atuh biar sah. Kenapa sih lo suka banget salaman? Nggak usah. Udah sana pulang. Ya udah, permisi teh. Galak nih. Tunggu. Ananta, kamu diajak makan malam sekalian sama Mama? Nggak usah. Dia nggak suka makan malam sama orang. Ih, suka kok. Kak Tiara, terima kasih udah diajak. Aduh, lumayan ngirit biaya. Anta, udah nggak usah. Gue aja nggak pernah makan malam sama keluarga gue. Udah sana pulang. Tania, Mama itu mau kenal sama Ananta. Tuh, saya juga mau kenal sama Mama. Nggak perlu. Ntar yang ada malah ribet. Sana pulang, Anta. Kak Tiara, gimana kalau saya aja yang masak? Nah, saya bisa masak menu kesukaan Teh Tatan. Nasi kerak rendang telur. Nih, boleh nggak? Ayo, boleh. Kamu pacarnya Non Tania ya? Si Bibi mah menghina. Mana mungkin Teh Tatan teh mau sama saya. Saya mah cuma cowok udik yang bisanya masak nasi kerak. Alhamdulillah, berarti benar tebakan aku. Gak mungkin kamu pacarnya Non Tania. Non Tania kan cantik, walau kadang suka aneh. Tapi aneh-aneh kan gak sembarangan milih cowok yang beda gitu. Ya kan? Beda teh jelek maksudnya, Bi? Jelek sih enggak sih. Tapi pas-pasan. Sama aja tuh, Bi. Tapi saya sebenarnya bahagia lihat kalian berdua tuh akrab. Orang di sini semua pada takut sama Non Tania. Cuma aku sendiri yang berani deket sama Non Tania. Wah, berarti teh kita punya misi yang penting di dunia ini, Bi. Misi apa? Melestarikan makhluk Tuhan yang paling langka, yaitu Teh Tatan. Di dunia ini teh hanya ada satu jenis yang seperti dia, Bi. Makanya kita harus jaga baik-baik, biar nggak musnah. Bisa aja. Dinosaurus kali. Sok, mangga. Aduh, nasi kerak rendang telur. Nasi kerak. Sok, silahkan dicicipi. Enak juga ya. Enak ya, Mah? Pak, gue boleh nambah lagi ya? Oh iya, mangga. Udah habis. Udah, nggak apa-apa. Nanti Anta bikinkan lagi, ya. Thank you. Tania, sebentar lagi kan kamu mau lulus sekolah. Jadi rencana kamu mau ngapain? Mama, kok pakai ditanya? Almarhum Papa tuh sudah berpesan kalau dia harus kuliah. Jadi saat di sekolah, dia akan masuk akademi seni. Terima kasih, Bi Eha. Silakan buahnya. Makasih, Bi. Kalau kamu, Anta, apa rencananya setelah lulus? Kalau saya... Dia kerja sama aku. Jadi makelar lukisanku. Anta akan tinggal di pavilion bawah. Daripada kosong, lebih baik diisi sama orang udik ini. Tapi kan kamu nggak bisa lo maksain keinginan kamu untuk orang lain. Aku nggak maksa. Dia mau kok. Lo mau kan? Iya, Tante. Mau. Tapi tetap aja nggak bisa. Apa kata orang kalau ada cowok asing di dalam rumah? Aku bisa buktiin kok. Hubungan aku sama Anta sebatas pekerjaan. Profesional. Oke? Kita bikin surat perjanjian. Tania, tunggu aku, Tania. Surat perjanjian kerja Tania dan Ananta. Hubungan kami cuma sebatas bos dan anak buah. Lo tanda tangan itu. Di sini ya, Teh. Kak Tama, Kak Tiara, Mama, semuanya tanda tangan. Nggak sekalian pakai materai? Hah? Tama. Tania. Tania, apaan sih? Jangan. Tania. Aduh. Tania, apaan sih kamu?
Puas. Kamu tuh ngapain sih, Tania? Tania! Tania! Mantannya ada nggak? Ananta, Oh, Julia. Saya kesini karena saya ingin tahu filosofi lukisannya kayak apa ya? filosofi lukisannya adalah kalau suka boleh dibeli. Kalau nggak suka nggak apa-apa, dilihat-lihat dulu aja. Oke. Ada yang bisa dibantu? Lukisan-lukisan di sini bagus ya? Oh, kenalkan. Saya Andre. Wah, kolektor lukisan yang mahal. Ananta. Ya. Saya memiliki jaringan bayar sampai ke luar negeri. Begini, saya mau menawarkan lukisan-lukisan ini kepada klien saya. Boleh, boleh. Boleh, Pak. Boleh bertemu dengan pelukisnya? Anta, gue butuh sketchbook baru dan cat biru, nanti lo beliin buat gue ya. Teh. Oh, ini pelukisnya pasti kan? Ya. Halo, kenalkan. Tania. Halo. Pantas. Apanya yang pantas? Ya, terlihat dalam lukisan kamu masih mencari filsafat. Ini terlihat sekali dalam style kamu. Kenapa style lukisan saya? Oh, nggak ada apa-apa. Cuman saya ingat aja dengan beberapa pelukis-pelukis yang lain seperti yang ada di Meksiko dan di Jepang. Bahkan ada seorang pelukis... Maksud Anda saya niru? Loh, saya nggak bilang niru kok. Maklum aja, masih muda kan, jadi masih mencari inspirasi. Itu sama aja Anda nuduh saya plagiat dong. Teh, sabar. Sabar, Teh, sabar. Anda itu sebenarnya siapa sih? Beraninya menghina dan nuduh saya sembarangan? Sabar, Teh. Teh. Anda ini pelukis nggak profesional. Baru kritik aja udah ngamuk. Nggak normal. Pergi! Anda pergi dari sini sekarang! Dasar mati lu. Teh. Lu yang mati! Sembarangan nuduh gue! Lu pikir lu siapa? Anta, lu ngapain kenalin gue ke dia? Dia nuduh gue amatir, Anta! Lu... Teh, Tatan. Tatan! Sayang atuh kalau lukisannya dibuang-buang begini. Tatan, udah, Teh, udah. Anak kita tuh nggak aneh, Ma. Ya aneh dong, Pak. Makannya aja nasi kerak. Tania! Hei, jangan dong dicoret-coret. Pak, lihat nih, Pak. Kemarin dia coret-coret tembok. Sekarang malah kaca dicoret-coret. Sini, Mama mau bicara sama kamu. Kamu tuh kenapa sih nggak mau dengerin apa kata Mama? Ini sih bukan coretan biasa, tapi luar biasa.
Dudukin saya, duduk sini. Di sini kamu kalau mau coret-coret apa aja boleh. Kamu bukan anak yang aneh, sayang. Tapi kamu adalah anak yang istimewa. Udah tuh teh, jangan sedih. Cuma papa yang ngerti gue. Banyak yang ngerti sama teteh. Buktinya yang beli banyak. Berat rasanya gak ada papa dalam hidup gue. Kan ada Anta, teh. Bagi Anta, teteh tuh bukan cuma normal. Teteh tuh istimewa. Buktinya Anta teh betah tinggal di sini. Lo gak usah hibur gue. Gue tahu kok, gue cuma nyusahin hidup lo. Sama sekali tidak, teh, sumpah. Cuman sama teh Tatan, Anta bisa melihat dunia yang lain. Lukisan-lukisan teteh mengajak Anta berpetualang. Ke gunung, ke pantai, ke dasar laut, bahkan ke antariksa. Pokoknya Mas Teteh nggak boleh berhenti melukis. Kalau Teteh berhenti melukis, apa jadinya hidup Anta? Apa jadinya hidup gue tanpa orang unik kayak lo? Bila entah jangan ninggalin gue. Lo itu asisten dalam hidup gue.
Kalau bisa yang lama tuh, Bi. Anta! Tak! Cat biru gua habis. Anta! Anta, cat biru gua habis. Ih, si Anta. Anta! 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 Cat biru gua habis. Anta! 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 Nonton ya. Mas Anta kan pergi, Non. Mana, Bi? Kirain Non Tania tahu. Kalau aku tahu aku nggak bakalan pusing kayak gini lah. Yang Bibi tahu, Mas Anta tuh pergi naik taksi tadi malam. Kemana? Ah, Bibi nggak nanya, Non. Brengsek tuh anak. Pengen pergi aja lagi. HP aku mana, Bi? Non Tania kan nggak pernah mau punya HP. Ya udah kalau gitu HP Bibi. Gak ada pulsa, Non. Kok marah, Bu? Ya diisi. Mama apa kabar? Pinjam HP-nya, Kak. Hei, aku lagi bicara sama Mama. Halo, Ma. Lanjut nanti teleponnya. Tania mau cari Anta. Duh, tuh anak kemana sih? Nyebelin banget. Kabur kali. Udah capek diperbudak sama kamu. Enggak. Dia nggak pernah ngerasa gitu. Ya dia nggak mungkin ngomong lah sama kamu. Anta nggak mungkin pergi karena itu. Orang aku kenal dia. Buktinya dia nggak ada kan? Ya bisa aja mungkin kami sakit kali. Apa mungkin Anta kecelakaan? Nggak mungkin dia kabur. Mungkin dia kabur. Non. Makan dulu, Non. Masa udah 3 hari perutnya nggak diisi, nanti sakit loh. Anta nggak akan kembali ya, Bi? Pasti kembali, Non. Mungkin dia ada urusan penting kali. Kalau dia kenapa-napa gimana? Non jangan ngomong yang jelek-jelek dulu. Yang penting, Non jaga kesehatan. Tuhan itu ciptain Anta buat aku, Bi. Kalau nggak ada Anta, aku nggak tahu harus ngapain. Non jangan ngomong gitu. Cuma Anta yang ngerti aku. Anta, Hampir peyek kayak peyek aku, Non. Anta, Catatan. Teh, bagusan yang mana?
Teh. Cepetan. Waduh, Teh. Tunggu, Teh. Anta lo bilang sekarang sama gue kalau lo ngerasa dibudakin dan lo gak tahu lagi jadi asisten gue. Enggak, Teh. Anta Teh nggak pernah merasa seperti itu. Nggak ada masalah. Anta bilang kalau memang mau pergi dari sini supaya gue bisa usir lo sekarang. Sumpah demi Allah enggak, Teh. Kemarin Teh Anta kudu diam-diam ke Jogja untuk ketemu pemilik galeri. Aduh, dia Teh tertarik sama lukisan Teteh. Dia mau ketemu langsung sama Teteh. Enggak. Gue gak mau ketemu sama siapa-siapa lagi. Terlambat atuh, Teh. Hai, saya Pierre, pemilik Galeri Harsono di Jogja. Nice to finally meet you. Bukan cuman galeri lukisan aja, Teh. Di sana, Teh, ada Pembuatan keramik. oh iya, pembuatan keramik. Bagus-bagus, Teh, karyanya. Beberapa karyanya udah kamu pecahin. You're actually holding my favorite piece. You can have it. Enggak tertarik. Pierre, ini Teh adalah koleksi khusus yang tidak pernah diperlihatkan pada siapapun juga. Bilang jangan lama-lama. Mau apa enggak? Sabar atuh, Teh. Ternyata bener omongan Ananta mengenai lukisan kamu. Si Udik ini ngomong apa aja? Nggak. Dia bilang saya akan suka dengan lukisan kamu. Yang lupa dia bilang, selain berbakat kamu juga cantik. Boleh nggak lukisan kamu aku pamerin di Galeri Harsono? Aku janji, I will take care of your paintings. Please. Iya. Oke. Untuk ini menjadi pameran tunggal, saya butuh kamu lukis 2 lukisan lagi. Enggak. Aku bukan pelukis pesanan. Teh, Tania, maksud saya, memang untuk pameran tunggal itu minimal harus 8. Terserah. Aku nggak butuh galeri lukisan kamu. Teh, maksud si Teh adalah... Enggak, Anta. Gue nggak mau ngelukis kalau disuruh-suruh. Mendingan lo suruh tuh orang pergi karena waktunya udah habis dan gue nggak mau ketemu lagi sama dia. Aduh, Teh, gimana ini, Teh? Si Teh udah jauh-jauh datang dari Jogja. Masa digituin? Kasian atuh, Teh. Teh. Nan. Mas Ganteng datang tuh ngajak piknik. Piknik apaan sih, Bi? Selamat pagi, Teh Tatan. Selamat pagi, Teh Tatan. Teh, piknik yuk. Piknik apaan sih? Norak kalian. Emang aku anak kecil. Tania, nasi kerat buatan Ananta ini enak sekali. You gotta try it. It's so good. Come on. Teh, mau kemana? Mandi. Mandi. Soal kemarin, I was wrong, I feel bad. Sorry ya, Tan. Ananta bilang setiap melihat lukisan kamu, dia ngerasa seperti ditarik dalam imajinasi kamu. Awalnya aku nggak percaya. Sampai aku sendiri ngeliat lukisan-lukisan kamu dan ternyata Ananta benar. Terutama lukisan kamu mengenai
hutan dan sungai. Nanta, pada ngapain sih? Kak Tiara, lagi piknik. Mau gabung? Aneh banget. Piknik mah ke air terjun, ke puncak. Masa di sini? Ada air terjun di sebelah sana, di balik bukit. Di balik bukit? Enggak ada. Itu namanya kekuatan imajinasi. Yang harus Kak Tiara lakukan teh adalah membayangkan. Coba merem. Sok merem. Nah, bayangkan ada sungai, ada bebatuan, suara gemuruh riak-riak air jernih. Imajinasi yang kamu tuangkan ke dalam lukisan kamu itu luar biasa, Tania. Ini buat kamu. Ini apa? Apa aja yang ada dalam pikiran kamu. Ikan? Dulu papa aku sering ajak aku ke sungai kayak gini untuk tangkap ikan dan lepas ikannya lagi. Oke. Bye. Terima kasih sudah membiarkan aku masuk dalam imajinasi kamu. Aku ingin lebih banyak orang lagi bahagia karena melihat lukisan kamu. So, if you say 6 paintings are enough, aku nggak masalah dengan itu. Udah! This is stupid. Kalian tuh hidup yang realistis aja bisa nggak sih? Kak. Teh Tatan mau kemana? Ini kan pikniknya belum selesai, Teh. Dapat inspirasi ya, Teh. Buat Apier bukan? Iya, kalau nanti dia masih butuh, kasih aja. Pasti butuh atuh, Teh. Apier pasti seneng ini. Minum dulu, Teh. Ini lo yang lukis? Iya, Teh. Lo bisa lukis juga? Iya kan udah sering lihat Teteh melukis. Jadi Teh, matahari ini Teh Tatan. Terus lo bulannya? Oh bukan. Bulannya Teh Apier. Terus lo apa dong? Anta Teh. Gelasnya. Jadi sekarang Teh Tatan dan Apier ada di kehidupan Anta. Bagi Anta, kalian teh bagaikan matahari dan bulan yang selalu menyinari. Minum atau Teh?
Bangun. Anta bangun. Tak. Anta bangun. Tatan. Jangan teh, jangan belum waktunya. Ih, Anta apaan sih? Makanya dengerin dulu. Gue gak tahu kenapa ya, Tak. Ini kepala gue isinya aneh banget. Perut gue gak enak rasanya, Tak. Terus jantung gue deg-degan kayak gini. Gue kenapa ya, Tak? Teteh sakit. Coba teh. Ih, enggak. Perasaan gue doang yang gak enak. Gue gelisah, Tak. Iya, Teteh gak demam. Teteh tenang dulu, tarik napas. Ih, Anta, gimana gue mau tenang? Gue gelisah, gue gak bisa tidur. Teteh berarti lagi banyak pikiran. Teh, lagi mikirin apa sih? Hah? Pierre. Tak, gue gak tahu kenapa. Muka Pierre ada terus di kepala gue, Tak. Dia lagi senyum, dia lagi ketawa. Gue kenapa, Tak? Gue gak gila kan? Kenapa gue begini ya? Tak. Tante gak ada yang lucu. Itu saya namanya Tatan tuh lagi jatuh cinta. Sama Pierre? Sama Anta. Ya iyalah sama Pierre. Ternyata Tatan ini wanita seutuhnya. Anta pikir teh selama ini Teteh tuh wanita yang alergi sama cinta. Cie. Cie. Enggak. Kalau gitu gue harus ketemu Pierre dong. Besok atuh teh, udah malam ya. Tidur ya. Ya teh. Anta, gue harus ketemu sama Pierre sekarang. Ayo, Tak. Tak, ayo. Teh, Tak, awas. ayo. Teh, Tatan. Sekarang. Aduh, aduh. Tuh kan, Anta, ayo buruan. Teteh mau pakai baju itu ketemu Pierre. Kalian cari siapa? Punten Mbak Mas. Mas. Sorry. Kita sepertinya teh salah kamar. Permisi ya. Oh wait, kalian temannya Pia? Iya. Tahu nggak ya kamarnya yang mana? Soalnya tadi teh pas kita telepon nomornya nggak aktif. Oh bener, ini kamarnya Pierre, cuman Pierre-nya lagi bobo. Kecapean. Mau aku bangunin? Mau dibangunin nggak? Oke, aku bangunin aja ya. Pierre? 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 Hey. Oh, teh? Teh? Pierre, wake up. Tunggu, teh. Tunggu. Teh, nggak mau ngobrol dulu. Teh, Anta siap ngedengerin. Teh Tatan jangan aneh-aneh di dalam. Teh Tatan inget teh, dunia itu tidak sebesar daun kelor. Dunia teh gede pisan. Artinya, cowok yang secakep Pierre, yang suka sama perempuan teh masih banyak. Nanti Anta carikan lagi yang baru. Teh Tatan. Aku juga bukannya bilang dari awal kalau kita sekong. Hei, Anta. Nih, lo kasih ke dia 2 lukisan yang dia butuh. Setelah ini gue gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Dan jangan sebut namanya di depan gue. Tapi, Teh, ini... Anta? Hei, ini lukisan Tania? Iya. Hebat. Punten, A. Saya teh mau tanya dulu sebelumnya. Oke. A teh tidak pernah punya rasa bersalah gitu dalam hidup. Kadang-kadang. Kenapa? A teh kan tahu, Teh Tatan itu suka sama A. Sama. Saya juga.
Ih, sama apanya? Jangan ketawa dulu. Ya, I like her too. Ya nggak bisa atuh. Kenapa? Jangan serakah, A. Kenapa? Kalau teh memang pisang, teh suka sama pisang. Ya udah sok, silakan. Nggak apa-apa. Tapi jangan suka lagi sama apel. Nggak bisa dua-duanya lah. Maksudnya? Saya sama Teh Tatan udah tahu yang sebenarnya tentang AA. Saya sih nggak apa-apa. Bisa nggak dijelasin dengan cara yang simpel aja, jangan muter-muter ini sebenarnya ada apa? Hai, Pierre, kamu udah pesan makan? Udah. Sorry. Anta, Jack, Anta. Bi, nggak dimakan lagi? Dari kemarin nggak makan. Melukis aja nggak. Ngelamun aja di dalam. Kasihan Nontania, patah hati. Bi, terus ngapain aja? Tahu sendiri. Siap. Teh Tatan. Minta izin mau ngomong sama Teteh. Soal Pierre. Aduh. Jangan sebut namanya. Nyerah, Teh. Nyerah. Stop. Enough. Kamu tuh sebenarnya salah paham. Teh ternyata Pierre sama Jack ini teh bukan pasangan. Pierre masih suka sama wanita. Aku juga suka. Jack ini sepupunya Pierre. Terus ngapain lo kesini? Kenapa bukan Pierre yang datang menjelasin? Jadi begini Teh, Pierre teh harus kembali ke Jogja hari ini untuk mengurus persiapan pameran besok. Nah, Jack teh harus datang ke sini untuk mengurus tiket keberangkatan Teteh ke Jogja. Enggak! Gue mau pergi! Kasihan atuh Pierre teh. Teteh mah harus pergi. Pierre udah nungguin kamu di sana loh, Tan. Tunggu. Boleh dinaikin? Ya. Terus oke, sekarang diturunin lagi sedikit. Are you okay? Pak Bambang, Bu Meli, selamat datang kembali. Silahkan dilihat. Honored guests, we, Gallery Arsenal, are honored to have you here tonight at the solo exhibition of Tania with the theme Dreaming and Longing. Ladies and gentlemen, please welcome our gifted painter, Tania. Aku ingin mengajak kamu ke suatu tempat. Mungkin kamu bisa melukis di situ. Kamu tahu, waktu orang tua aku cerai, papaku langsung pindah ke Perancis. Aku marah banget. Ini tempat yang bisa bikin perasaan aku tenang.
Aku juga kangen dia, Pierre. Anta, Kangen papaku. Kamu tahu, lukisan-lukisanku itu adalah ungkapan rasa kangen aku sama papaku. Jadi setiap simbol dalam lukisan kamu itu adalah Pondok kecil, tempat istimewa kami berdua. Pohonnya, sungainya, ikannya. Tempat itu sekaligus jadi tempat terakhir papa aku sebelum papaku meninggal. Dan aku sampai sekarang gak punya keberanian untuk kembali lagi ke tempat itu. aku akan bawa kamu ke sana. Aku janji. Anta cinta sama Teh Tatan. Anta tidak mau kehilangan Teteh. Dan aku mau seumur hidup sama kamu. Teteh udah pulang. Teteh kenapa, Teh? Pierre teh jahat ya sama Teteh? Enggak, dia gak jahat. Justru dia baik banget. Tapi saat gue sama Pierre, gue sadar akan satu hal, Tak. Sebenarnya gue... Dia siapa, Tak? Ini Sukma, Teh. Calon istri Anta. Calon istri? Kok bisa? Anta teh memang sudah pengen ngejelasin ini semua sebelumnya. Tunggu. Gue kan bos lo. Harusnya lo itu izin dulu sama gue kalau mau nikah. Iya, Teh. Anta teh minta maaf. Jadi kemarin pas Anta teh pulang ke Subang, ibu pengen Anta teh segera menikah. Ya lo kan bisa bilang enggak. Anta teh tidak bisa bilang tidak, Teh. Karena mungkin ini bisa jadi keinginan terakhir ibu sebelum dia. Terserah. Gue gak mau denger apa-apa lagi. Lo kelewatan. Lo kelewatan. Pergi lo. Teteh. Teh Tatan. Teh Tatan. Lo pergi dari sini sekarang, Anta. Lo pergi. Tenang dulu. Lo gak perlu lagi kerja sama gue karena lo udah bebas. Lo pergi. Teh dengerin dulu. Gak ada yang perlu dengerin. Dengerin dulu, Teh. Hubungan kita cukup sampai di sini. Milo.
Tania, Mama, udah pulang. Ananta sudah pergi. Dia tidak akan kembali ya. Perasaan kehilangan itu normal. Sama seperti mama kehilangan papamu. Sama normalnya ketika kita merasa kangen dan berharap yang sudah pergi itu untuk kembali lagi. Lalu kita kecewa. Karena pada kenyataannya, hal itu tidak mungkin terjadi. Kangen papa kamu ya? Iya, Anta. Anta. Memangnya aku bilang apa tadi? You just called me Anta. Sorry, Pierre. Kebiasaan lama. It's okay. Hey, Hmm? undangan kita udah jadi. Gimana sih? Pierre, sebelum kita nikah, aku mau kamu temenin aku ke tempat ini. Sayang, Aku berangkat ya, Ma. kamu hati-hati ya. Perginya jangan lama-lama ya. Masih banyak persiapan pernikahan kalian yang harus kalian siapkan. Waduh. Ayo. Baik, Kak. Hati-hati. Bye, Ma. Dah. Pipi pakai nasi kerak. Soalnya Pipi tahu nasi kerak susah kan. Terima kasih. Kompornya pergi matiin. Hemat ya, Jadi kebiasaan deh. Pierre itu emang cocok untuk Tania ya, Ma. Dia telah banyak bawa perubahan besar dalam hidup Tania. Bukan Pierre, Kak. Tapi Ananta Prahadi.
This is it. Dulu pondok ini sering dipakai papa untuk tempat istirahatnya di sela-sela pekerjaan papa. Yuk. Ini piala-piala kamu. Iya. Ini Anta bukan? Anta? Kok mirip Anta ya? Gimana mungkin dia bisa kenal papa? Kamu ngapain di sini? Kamu sama Anta? Anta ingin menitipkan surat ini untuk Teh Tania. Kalian itu sebenarnya kenapa sih? Kalau Anta yang benar pergi, kenapa kamu masih ada di sini? Bukannya kamu tunangan tercintanya Anta, atau sekarang udah jadi istrinya? Surat ini akan menjelaskan semuanya. Saya rasa tugas saya di sini sudah selesai. Teh, saya permisi. Kepada tetehku, Teh Tatan yang paling cantik di dunia. Pertama-tama, Anta mohon, Teteh jangan marah, jangan ngamuk. Kasihan Pierre. Dia teh laki-laki baik yang bisa menuntun hidup Teh Tatan ke depan. Anta tuh adalah anak kampung yang tinggal tidak jauh dari pondok ini. Tak? Kamu belum pulang, Tak? Kumpul hujan, Pak. Udah ngopi belum? Belum. Ya udah, sebentar, Pak. Terima kasih ya. Anta diminta untuk menjaga pondok sambil menemani Papa Teteh setiap kali datang ke sini. Terima kasih. Duduk. Lukisan Teh Tania teh memang bagus ya, Pak. Seperti hidup. Anak saya ini unik, istimewa. Cantik juga, Pak. Bakat melukisnya benar-benar luar biasa. Imajinasinya liar, dan gara-gara imajinasinya yang sangat liar ini, dia mengalami banyak kesulitan untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Untung ayahnya bisa mengerti. Tapi sayangnya, kesibukan saya ini banyak menyita waktu saya untuk tetap berada di sini. Dan Tania seringkali marah kalau saya tidak berada di samping dia.
Yang saya takutkan adalah jika... Sebentar ya. Halo, Gus. Apa? Oke. Saya segera ke sana. Tak. Ada karyawan yang terkena longsor di pos Kobe. Kamu tahu jalan pintas menuju ke sana? Tahu, Pak. Ayo antar saya. Yuk. Tolong panggil bantuan, Pak. Iya. Pak Dirga. Pak bangun, Pak. Tania. Jaga Tania. Janji. Pak Dirga. Bangun, Pak. Pak Dirga. Anta penuhi janji Anta pada Papa Tetatan. Permisi, Pak. Saya teh ada janji sama Pak Kepala Sekolah. Anta mencari Teteh di sekolah. Anta juga berusaha memahami keunikan dan keistimewaan Tetatan. Berusaha menjadi teman terbaik yang pernah dimiliki dalam hidup Teteh. Ada ikan asin. Paling enak dimakan sama nasi kerak. Anta akui bahwa lama-kelamaan memang tumbuh rasa sayang pada Tetatan. Mungkin juga cinta. Tapi Anta tahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Karena Teteh sudah membuat perjanjian dengan Darah bahwa hubungan Anta dan Teteh itu hanya sebatas hubungan kerja. Tapi Anta tetap bahagia karena Anta bisa terus bersama Teteh, mewujudkan apa yang diinginkan Tetatan, dan berharap kita akan bisa bersama selamanya. Namun ternyata pendarahan di kepala Anta akibat kecelakaan itu berefek panjang. Ada pembekuan darah di saraf vital otak Anta. Dokter bilang hidup Anta tak akan lama. Anta harus menyiapkan segala sesuatunya sebelum Anta pergi. Anta harus menemukan orang yang tepat untuk menggantikan Anta dalam hidup Teteh. Halo? Ya, Galeri Pier